أيها الحاضر والحاضرة المحاضرة في هذا اليوم سيلقيها فضيلة الأستاذ الحاج محمد هاشم الماجستير وعلى فضيلته فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur pada Allah atas aneka nikmat, terlebih bahwa kita termasuk orang-orang yang berada di lingkungan akademis, sehingga di lingkungan akademis ini kemungkinannya sangat besar untuk mengembangkan potensi kita, termasuk keilmuan-keilmuan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang mana peningkatan keilmuan kita ini tentunya kita memohon pada Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, jika tidak menambah ketaatan dan kedekatan pada Allah, maka ini justru akan semakin membahayakan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi sehingga rasa khasyah itu semakin dalam. Jangan sampai, ini saya mengingatkan pada diri saya secara pribadi khususnya. Jadi jangan sampai ketika keilmuan kita bertambah, ini justru semakin menjadikan kita merasa lebih hebat. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr juz 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu samii'an basira. Yang terjemah maknanya adalah, apakah telah datang kepada manusia, kepada seseorang, hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, satu fase dari masa yang cukup panjang ini di mana dia tidak pernah disebut, lam yakun syai'an madhkura. Kita tahu siapapun diri kita, apapun posisi kita, apapun keilmuan yang kita miliki yang dianugerahi oleh Allah dulu sebelum kita lahir, maka kita bukanlah siapa-siapa dan tidak ada yang menyebut nama kita. Lam yakun syai'an madhkura. Ini menunjukkan bahwa kita diingatkan, jangan sampai ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini melupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Lalu di ayat kedua ditambah lagi, kita diingatkan pada asal penciptaan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Bahwa kita ini diingatkan oleh Allah, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu adalah sel spermatozoa ketika sudah bercampur dengan ovum atau sel telur, sehingga disebut nutfah. Karena kalau masih sperma saja namanya mani. Yang itu mani itu disifati di ayat yang lain dengan mimma'in mahid, yaitu air yang hina. Nah ini min nutfatin amsyad. Amsyad ini mensifati nutfah yang maknanya adalah percampuran yang nutfah itu sudah campuran, tetapi disifati lagi dengan amsyad, percampurannya itu sangat kuat. Sehingga para mufassirin mendapatkan kesan nutfah amsyad inilah kemudian orang ini membawa gen dari orang tua, dari kakek neneknya dan seterusnya. Min nutfatin amsyad. Lalu nabtalihi faja'alnahu samii'an basira. Kami akan mengujinya. Maka kami beri perangkat sami'an basira, yaitu ada perangkat yang namanya indera untuk mendengar sekaligus indera untuk melihat. Ini sesungguhnya adalah ujian buat kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat di ayat yang lain, An-Nahl 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian
Jadi kita ini dilahirkan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Kalau potensi tadi karena min nutfatil amsyad tadi ada gen-gen tadi, mungkin ada kecerdasan, mungkin ada watak, ada karakter, ada sifat. Ini ada bawaan. Tetapi kalau itu tidak diasah, ya selamanya dia la ta'lamuna syai'a. Maka di situ kemudian ketika manusia ini lahir, kita mulai berlatih yang ringan, latihan jalan, latihan bicara sampai kemudian bisa. Maka kita bersyukur karena Allah memang mengajarkan kepada manusia, khalaqal insan 'allamahul bayan. Al-bayan ini dalam tafsir dijelaskan al-bayan ay an-nutqu, yaitu bagaimana manusia itu mampu berbicara. Berbicara itu sesungguhnya tidak hanya berbicara, tapi melibatkan proses yang begitu jelimet, itu terkait dengan di otak. Seseorang yang otaknya kacau, maka bicaranya juga akan kacau. Maka ini harus kita syukuri. Saya lanjutkan. La ta'lamuna syai'a. Lalu di ayat ini juga dijelaskan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kalau tadi di ad-dahr hanya disebutkan sami'an basira, yang ini ada 3. Wa ja'ala lakum as-sam'a, dan kami jadikan bagi kalian as-sam'a, yaitu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan al afidah. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Ini menjadi penting sekali, karena memang salah satu agenda besar iblis ketika bersumpah di hadapan Allah itu adalah menghalangi orang untuk agar dia tidak bersyukur. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi tujuannya la'allakum tashkurun dengan adanya 3 potensi. Kalau kita lihat terjemahan ini sudah selesai, tetapi ternyata ada yang menarik. Yang pertama, kesan di ayat ini pertama dari sisi susunan mengapa Allah mendahulukan as-sam'a, baru al-absar, baru al-afidah. Kok tidak al-absar dulu? Akhirnya setelah dilakukan banyak penelitian, ada satu hikmah yang luar biasa. Didahulukan as-sam'a karena manusia, organ yang namanya pendengaran itu berfungsi lebih awal untuk menyerap termasuk informasi. Bayi yang masih berada dalam kandungan itu sudah bisa mendengar suara dari luar. Maka di dunia barat dilakukan penelitian sehingga bayi itu diperdengarkan musik-musik klasik. Kalau di kita, di Islam ini tentunya tidak ada lain yang lebih bagus kecuali ya kalamullah, sehingga diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, murattal dan seterusnya. Ini akan berpengaruh positif pada kecerdasan anak nantinya. Lalu baru al-absar. Termasuk ketika bayi lahir, itu fungsi pendengaran sudah bisa. Makanya telinga yang kanan diazani, yang kiri ada iqamah. Ini bayi sudah bisa mendengar. Tapi pandangannya secara zahir itu belum bisa berfungsi dengan baik. Baru setelah proses berjalan beberapa hari, ini pandangan mulai agak jelas. Baru kemudian al-afidah, bagaimana dia mampu mengolah apa yang ia serap informasi dari luar itu melalui as-sam awal absor tadi, baru diolah di dalam dirinya, yaitu al-afidah. Yang al-afidah ini meliputi bagaimana daya kalbu sekaligus daya pikir. Nanti orang-orang yang bisa mengelola al-afidah dengan baik, itulah boleh jadi yang disebut dengan ulul albab, yang mampu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sekaligus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kesimpulannya adalah rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini dari sisi urutan. Lalu ada mufassirin yang juga ini ada yang menarik di ayat ini. As-sam'a itu menggunakan bentuk tunggal. Sementara al-absor itu tidak menggunakan bentuk tunggal, bukan wal basor tapi al-absor. Al-afidah juga bentuknya jamak, bukan tunggal, bukan fuad. Maka ada kesan lagi, kenapa as-sam'a menggunakan mufrad sementara al-absor dan al-afidah menggunakan jamak? Ini ada satu kesan, ada satu hikmah yang luar biasa. Apa itu? Ketika siapapun diri kita mendengarkan sesuatu dalam konteks as-sam'a, maka semua yang didengar boleh jadi sama. Kita yang berada di masjid ini mendengar hal yang sama.
Tetapi setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki jelajah baca yang juga berbeda. Maka ini nanti akan menghasilkan al-absar yang berbeda-beda. Sehingga dari apa yang dia tangkap dari telinga yang suaranya sama, tetapi karena bacaan yang dibaca berbeda, pengalaman yang diperoleh berbeda, maka dia akan memiliki satu kesimpulan yang itu namanya sebuah visi, al-absar, sebuah pandangan yang jauh ke depan. Itu akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Maka ini salah satu hikmah kenapa al-absar itu menggunakan bentuk jamak. Jadi kalau dengarkan pengajian, semuanya dengar yang sama. Tapi yang alladzina yastami'una al-qaul, yang kemudian fayattabi'una ahsana, ini kembali kepada al-absar dan al-afidah. Al-afidah juga begitu, tidak menggunakan fuad tapi al-afidah, karena masing-masing orang memiliki persepsi yang boleh jadi berbeda, yang nanti dalam tindakan lanjutannya, tindak lanjutnya, follow up-nya ini juga bisa berbeda-beda. Maka tetapi ini semua endingnya adalah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah, karena di surat Saba di juz 22 itu Allah menegaskan wa qalilum min ibadi asyakur, atau wa qalilum min ibadi asyakur. Ternyata yang orang-orang yang syakur, yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Dan tentunya kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kesyukuran yang paling real, paling nyata adalah dengan peningkatan ibadah-ibadah kita. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya ketika orang-orang Quraisy diingatkan bukan falyashkuru, tapi menggunakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.